Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Libur Natal dan Tahun Baru. Tingkat hunian hotel di Badung turun drastis. Arus wisatawan di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana menurun. Sebagian masyarakat Bali saat ini tengah demam hobi tanaman hias Platycerium atau paku tanduk rusa. Beginilah kondisi sebagian tempat di kota Amlapura, Karangasem. Di pinggir jalan banyak sampah menumpuk, sehingga kota terkesan kumuh. Bahkan di beberapa tempat meski ada larangan sampah, namun masih saja ada warga yang membandel membuang sampah sembarangan. Dinas Lingkungan Hidup Karangasem mengaku kewalahan menangani masyarakat yang tidak disiplin. Padahal sudah diberlakukan cara pemilahan sampah sejak beberapa bulan lalu. Pemerintah daerah terpaksa menindak warga yang tidak mengangkut sampah yang masih tercampur dan tidak sesuai jenis sampah. Itu dari bulan Mei kita sudah jadwalkan dan terpilah. Artinya kalau memang harinya hari organik, mestinya masyarakat membawa sampahnya keluar itu adalah organik. Kalau harinya anorganik, mestinya masyarakat itu mengeluarkan sampahnya anorganik. Kalau tidak sesuai dengan harinya dan jenis sampahnya, kami sudah sarankan kepada supir tidak mengangkut sampah yang tidak sesuai dengan harinya. Selama ini dari bulan Mei sampai hampir bulan Desember ini, memang ada masyarakat yang memang belum patuh memilah sampahnya di rumah. Ini masih sekitar 50%, masih tidak terpilah, tapi mereka juga bawa. Pemerintah berharap masyarakat juga ikut terlibat dalam menangani sampah sehingga Karangasem bersih dan bebas dari sampah. Salah satunya warga harus mematuhi jadwal pengangkutan jenis sampah. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Sebagian masyarakat Bali saat ini tengah demam Platycerium atau paku tanduk rusa, salah satu jenis tanaman hias yang saat ini sedang tren dan banyak peminatnya. Penghobi tanaman hias saat ini tengah mengincar dua jenis Platycerium, yakni peci-pecian dan hili-hilian. Putu Gede Wijaya, salah satu penggemar dan sekaligus penjual tanaman jenis Platycerium di Abian Semal Badung mengatakan, tren untuk jenis tanaman Platycerium berbeda setiap tahun. Ngomongin pasar Platycerium itu adalah pasar tanaman yang paling dinamis ya. Jadi ketika mungkin tahun ini berbeda, 2 tahun yang lalu berbeda, 3 tahun yang lalu berbeda. Untuk saat ini pasar yang paling besar adalah jenis peci-pecian yang dimana itu bukan asli Indonesia, itu dari Australia base-nya. Terus kebanyakan peminatnya karena di luar juga lagi tinggi banget demand-nya. Jadi semua mencari jenis yang memang lagi high demand, yang memang pola pasar memang seperti itu ya. Jadi sekarang tuh peci-pecian dan jenis-jenis hili-hilian yang lagi naik. Wilinki juga yang local pride juga lagi ramai banget. Untuk harganya? Untuk harganya kemarin untuk veci lumayan tinggi ya. Sekarang di range harga 2 jutaan, sekarang yang harga yang kecil. Cuman untuk Wilinki itu kemarin di event pameran kemarin di Jakarta itu ada yang tembus di 2,4 M. Saat ini untuk jenis peci-pecian yang berasal dari Australia paling banyak diminati sehingga permintaannya tinggi baik dari dalam maupun luar negeri. Harganya juga bervariasi
tergantung jenis dan ukuran. Untuk Platycerium peci berukuran kecil saat ini harganya sekitar 2 juta rupiah. Sedangkan jenis Wiliki yang langka bisa mencapai harga miliaran rupiah. Tertarik dengan Platycerium itu ya dirawatnya mudah. Yang kedua, bentuknya itu saat dia sudah mature atau sudah dewasa itu indah-indah dia. Kalau yang menikmati gitu. Kalau sekarang hunting terus terang mudah sekarang karena sudah ada banyak penyedia. Kalau yang dari dulu? Kalau dulu lumayan karena sampai mendatangkan kita bermain yang lokal aja dulu. Lumayan mendatangkan dari Sulawesi, Papua dulu untuk yang lokal-lokal. Sekarang kan hybrid sudah banyak dari luar. Kalau hingga saat ini sudah berapa punya koleksi, Li? Sekitar 45 jenis. Selain Platycerium, tanaman lokal juga mulai naik daun di kalangan pecinta tanaman hias, sehingga bisnis tanaman hias cukup menjanjikan keuntungan bagi penjual. Kendati permintaan tinggi, tanaman hias untuk koleksi saat ini tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Pulau Dewata masih menyimpan banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Seperti Pantai Peti Tenget di Kerobokan, Badung. Pantai eksotis ini banyak dikunjungi wisatawan untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah ombak pantai yang landai sehingga aman untuk berenang dan bermain, khususnya bagi anak-anak. Pertama alasannya karena deket ya dari tempat tinggal, terus ini juga banyak jajan kan di depan, jadi itu sih. Terus emang view-nya bagus banget ya karena langitnya clear gitu kan, jadi sunsetnya tuh kelihatannya bagus. Jadi itu yang buat menarik di sini dibandingkan pantai yang lain di Badung, Pak ya? Iya. Yang pertama ada lompiangnya, kedua ya pantainya bagus. Sekarang ada perbaikan juga pedestriannya, jadi seru buat pejalan kaki. Kalau Peti Tenget, sunsetnya sama ini terutama jualannya. Selain pemandangan yang indah, pengunjung juga bisa menikmati jajanan lumpia khas Bali. Kabupaten Badung memiliki banyak pantai yang indah dan eksotik. Pemerintah dan masyarakat perlu menjaga dan melestarikannya karena merupakan aset yang berharga dan bisa menyejahterakan rakyat. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.